Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, alhamdulillah. Pak Ustadz, sebenarnya keputihan itu disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Untuk para ibu-ibu dan kadang-kadang ada juga yang gadis-gadis sudah keputihan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang keputihan ini tidak nyaman, kadang-kadang sampai gatal. Di organ kewanitaan itu gatal, ada yang seperti itu. Dan sebenarnya keputihan itu insya Allah mudah kok sembuhnya. Ya, keputihan itu kan ada pada leher rahim atau bibir organ kewanitaan yang gatal dan sebagainya seperti itu. Nah, itu biasanya wanita tersebut punya tipikal kalau bicara itu ada unsur emosi, ada unsur ego, ada unsur kekakuan. Nah, kalau seorang wanita itu sudah ada unsur begitu, kalau bicara dengan siapapun, umpamanya kalau walaupun anak putri remaja, dia kelihatan ketus dengan orang tuanya, ketus nih, omong ketus kan kelihatan ya dengan orang tuanya, ngambeknya jelas itu, pakai omongan yang agak-agak ketus atau kasar, insya Allah keputihan itu pasti dia akan dapatkan. Nah, ritme keputihan itu nanti akan lebih hampir setiap harinya atau keputihan hanya muncul sesekali. Nah, keputihan yang muncul sesekali aja beberapa bulan keputihan, beberapa bulan keputihan berarti dia tingkat bicara yang emosional, yang ada kekakuan, ada marah, maksudnya marah, kekakuan, kemudian ada ego, itu tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering. Ya, tapi kalau sudah setiap hari, hampir setiap hari ya, seminggu itu 2 kali umpamanya, itu sudah sangat sering menurut saya. 2 atau 3 kali itu sudah sering. Seminggu sekali, tapi keputihan itu 3 hari umpamanya ya sama. 3 hari nanti baru berhenti sehari, keputihan lagi 3 hari atau 2 hari. Itu sudah sangat sering istilahnya. Karena apalagi seminggu itu keputihan terus menerus, karena memang di situ menurut analisa dokter ya, saya juga sering dikasih tahu sama beliau, para ibu-ibu itu memang tidak nyaman, menurut mereka itu tidak nyaman. Nah, ada istilahnya kalau saya menceritakannya ringan, kalau bicara, karena mulut dengan organ kewanitaan itu seidentik lah istilahnya. Identik ya. Ya, seidentik istilahnya. Jadi kalau di organ kewanitaannya keputihan, berarti orang itu cara bicaranya biasanya penuh emosi, kemudian ego, kemudian kekakuan. Udah, tinggal lihat aja nanti seperti itu. Nah, itu yang harus ketahui, sehingga cara nyembuhin gimana ya, jangan melakukan itu. Berarti kalau bicara ya biasa saja, tidak ada penekanan, tidak ada emosi atau marah, kemudian tidak ada ego yang ikut di dalam pembicaraan tersebut, yang merasa benar. Kan ada orang yang merasa benar kalau bicara, sehingga khususnya kalau ibu-ibu itu ya dengan suaminya maunya bisa aja merasa benar, itu kan macam-macam caranya, nggak ngomong nggak merasa benar nggak, tapi umpamanya dikasih tahu terus ngambek, umpamanya ditelepon dikasih tahu ngambek, akhirnya telepon langsung dimatiin. Nah, itu kan merasa benar. benar. Kan merasa benar, ada ego sebenarnya. Atau di WA umpamanya, umpamanya WA istrinya, kemudian WA-nya sih omongannya biasa, kemudian karena agak nyerempet ke apa gitu, nggak mau jawab kan gitu. Nah, itu merasa benar berarti Pak. Itu ada ego, ada amarah, ada merasa benar bahwa yang dikatakan sebelumnya itu merasa benar. Padahal ya biasa saja, kalau momennya kalimat-kalimat kan biasa ya. Nah, itu tetap nanti akan muncul, bisa muncul keputihan. Nah, keputihan itulah menjadi dasar nanti akan menjadi kayak kanker serviks dan sebagainya. Ya, bisa, karena itu kan munculnya seperti itu kan, gatal. Kanker itu diawali juga, ada yang diawali dengan gatal dulu seperti itu. Jadi
harus hati-hati. Kenapa marah itu dilarang di dalam Islam? Karena memang marah itu pasti masuk neraka kalau dia tidak tobat. Kalau orang Islam tidak tobat tentang kemarahan yang dilakukan terus-menerus, ya selamat menikmati nanti di akhirat. Kan gitu, karena Rasulullah sudah bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, berarti kalau seorang Islam itu marah, ya siap-siap dia masuk neraka. Kalau marahnya dia sekali tidak ada masalahnya. Kalau setiap saat dia marah, ya tinggal ngitung aja marahnya. Nanti dianalogikan kalau di dunia itu kurang lebih 65 tahun atau 63 tahun atau 60 tahun, di akhiratnya itu kira-kira jutaan dan tidak terhingga tahun, ya sekian tahun itu marah, ya nanti sekian puluh atau ribu atau juta tahun yang dekem di neraka. Walau alam ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu kalau marah aja. Kalau yang lain-lain akhirnya kan sama aja. Sehingga kalau yang, mohon maaf ya istilahnya, kalau kita melihat dari salah satu ayat Quran, wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar, dan Allah akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Jadi siksa kecil di dunia itu sakit, siksa besar di akhirat itu adalah masuk neraka. Nah, kalau seorang itu sakit dan dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala tentang sakitnya, insya Allah dari ayat ini orang itu pasti besok di akhiratnya masuk neraka. Berlanjut seperti itu Pak Ustaz? Pasti berlanjut. Makanya kenapa tobat itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala, wasyari'u illa maghfirati min rabbikum, jelas sekali. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, jelas sekali. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun beriman, Allah itu menyuruh bertobat, itu berarti walaupun dia beriman, dia tetap pada dosa. Makanya tetap disuruh bertobat terus-menerus loh, ini maksudnya ayat ini. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kalau seorang itu kena keputihan, ya pasti di akhirat besok akan tetap akan akan mengalami. Di akhirat. Makanya tobatlah saat ini, tobatlah sekarang, agar besok di akhirat itu benar-benar apa yang diinginkan para ibu-ibu atau mbak-mbak itu benar-benar insya Allah masuk surga beneran. Jadi nggak main-main. Jadi tobatlah, mohon ampun. Kepada siapa omongan kasar, pada siapa omongan yang ketus, pada siapa omongan yang penuh ego, diingat-ingat saya sering ngomong begini dengan ibu saya, atau saya sering ngomong begini dengan ayah saya, ya minta maaf sama beliau. Kalau bisa jangan sekali, kan ketusnya kan berkali-kali, jadi harus berkali-kali, setiap saat, setiap hari boleh. Nah, nanti dijawab oleh Allah Ta'ala, biasanya insya Allah keputihannya mulai hilang, walaupun tanpa obat, insya Allah seperti itu. Ustaz, karena saya punya anak perempuan, saya sering juga membaca artikel. Kalau zaman dulu tuh artikel Ustaz di tabloid-tabloid, kalau sekarang tuh di sosmed banyak itu tentang keputihan. Ternyata keputihan ini juga menyebabkan seorang wanita atau seorang yang udah berumah tangga itu menghambat terjadinya kehamilan, Ustaz. Karena sperma yang masuk tuh udah kena di depan tuh udah kena bakteri dari keputihan itu. Nah, kalau sampai kejadiannya seperti itu akhlak apa Ustaz yang dipunyai oleh wanita itu tuh Ustaz? Ya itu tadi, dia dalam berbicara itu kalau ini keputihan hampir setiap saat ya, istilahnya berhenti sebentar keputihannya panjang, berhenti sebentar keputihan panjang, itu ya itu tadi sih. Jadi kalau bicara itu penuh dengan penekanan, ada ego, ada marah, seperti itu Ci. Ada kekakuan itu ya nggak mau kalah dia dengan pendapatnya, seperti itu. Apa karena hubungannya dengan menghambat kehamilan dia bicara dengan ibunya Ustaz? Bisa aja karena memang dia ketus dengan ibunya, itu ya salah satunya itu. Tapi kalau yang diterima oleh teman-teman dokter, bisa aja nggak hamil itu karena keputihan itu. Makanya biasanya keputihan itu yang diselesaikan biasanya itu. Nanti kan baru nih yang lain-lain nih, ya diperiksa istilahnya di situ ada apa aja.
Tapi kalau memang dia itu dengan orang tuanya sulit untuk hormat, ya untuk punya anak agak sulit biasanya seperti itu, agak sulit ya. Tidak juga harus didahului dengan keputihan seperti itu ya Pak? Tidak harus. Tidak harus gitu ya. Tidak harus, tapi keputihan itu kan kalau saya kategorikan itu yang paling gampang itu kalau ngomong sering tidak manfaat, udah gitu aja. Nah Ustaz, berarti kalau keputihan kan tidak dimiliki laki-laki nih Ustaz. Nah yang identik dengan itu kalau laki-laki yang omongannya seperti itu apa ya Ustaz kira-kira? Itu biasanya radang saluran kencing. Oke. Radang di saluran kencing. Jadi kalau laki-laki itu kalau kencing itu sakit panas gitu. Sakit kayak dicucuk kayak disilat-silat itu. Nah itu ya sama ya. Seperti itu insya Allah ya. Karena saya juga sering nangani ya seperti itu ya, ketawa aja. Prostat beda lagi ya Ustaz, Prostat itu beda lagi juga. Jadi kalau prostat itu kalau ingin punya keinginan itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi jengkel, marah, disimpan seperti itu. Nah itu prostat. Kalau ini yang kayak kesilat-silat itu. Kesilat-silat itulah yang kalau ngomong kurang manfaat aja. Ya apa aja ngomong kurang manfaat ya insya Allah seperti itu. Ya. Kalau kita kategorikan kurang manfaat kan terlalu luas. Kadang ngomong sendal gurau aja nggak manfaat. Tapi kalau yang keputihan ini selalu menjurus ke marah Ustadz ya. Ke marah ya, identik dengan marah ya. Identik dengan marah dan memang gatal untuk mau ngomong atau mau ngomong itu gatal, mulut itu gatal istilahnya. Karena ada orang yang ngelihat sesuatu itu langsung komen. Kemudian komennya itu nggak karu-karuan itu. Nah itu kan nggak manfaat ya. Komen aja nggak, kalau komennya nggak karu-karuan kan nggak manfaat menurut saya ya. Menurut saya aja udah nggak manfaat. Ngapain dikomenin, udah diem aja kan gitu. Menjurus ke dosa ya. Ya kan jelas ya. Kan akhirnya kan emosi kemana kan jelas, itu emosinya kemana kan jelas. Gibah, fitnah. Akhirnya kan menjadi gibah. Kalau enggak ya lebih tinggi lagi ya menjadi fitnah. Jadi seperti itu. Nah bagi mbak-mbak atau ibu-ibu yang keputihan atau sering, belajar memahami diri sendiri. Dan jangan merasa saya nggak pernah punya dosa. Jangan merasa seperti itu. Kadang Ustaz orang nih saya lihat nih yang banyak temannya tuh yang banyak ngomong Ustaz. Terutama saya lihat nih. Nah kalau orang yang diam jarang ada temannya Ustaz. Itu gimana sih Ustaz fenomena seperti itu Ustaz? Ya normal. Ya normal. Kalau yang banyak ngomong kayak Tung nih banyak ngomong. Ya banyak yang suka. Banyak. Tung ini kan banyak ngomong ya banyak temannya. Tapi pas tahu nggak ada uangnya nggak ada temannya lagi udah. Itu yang di luar maksudnya. Kalau di dalam sendiri ya banyak ngomong ya bosen ya di dalam. Yang tadi gatal. Yang gatal itu keinginan ngomong tuh kuat. Semua gatal keinginan bukan Ustaz? Iya keinginan rata-rata. Gatal ketombe sama-sama putih kan Ustaz? Iya. Itu juga. Kalau ketombe itu kan nggak harus gatal sebenarnya. Jadi ketombe itu kan gatalnya itu bisa macam-macam nih. Dari keringat, nggak pernah keramas, itu kan macam-macam. Jadi nggak bisa itu dianggap gatal. Kalau ketombe itu bukan gatal, risi sebenarnya. Risi itu bukan gatal menurut saya, risi aja. Jadi kayak umpamanya keringetan, umpamanya kamu keringetan dan duduk, keringet mulai kering tuh loh. Ada yang nempel. Kan nggak nyaman itu tulisan. Ya itu namanya apa, gatal? Kan bukan itu risi aja. Tubuh itu nggak nyaman. Jadi kayak kalau ada ketombe itu risih aja, karena memang di situ menumpuk kulit-kulit yang memang banyak ya normal aja kalau digaruk akhirnya. Ya jadi gatalnya bukan karena keinginan berpikir atau gimana, bukan, tapi gatalnya karena memang menumpuk ketombe sama minyak yang ada di kepala yang tidak dikeramasin. Nah, itu kan bisa menjadi tidak nyaman, seperti itu aja sih. Jadi beda ya. Jadi hampir semua keinginan itu rata-rata itu menjadi gatal. Insya Allah keinginan, umumnya keinginan kalau tadi keputihan itu kan ada yang gatal, keinginan menjawab, keinginan ngomong itu kuat. Kalau punya gatal ya udah keputihan gatal, itu berarti ada keinginan itu dia mau ngomong. Dan ngomongnya emosional, kaku, ego dan sebagainya. Tapi ada juga yang keputihan nggak gatal.
Jadi dia nggak jarang punya keinginan, tapi kalau dia ngomong sama, dia marahnya ada, kekakuannya ada, egonya ada, ya sama. Cuma yang satu punya keinginan untuk ngomong dan ngomongnya memang tidak manfaat. Yang satu ini dia nggak punya keinginan ngomong, cuma kalau ngomong ya rata-rata kurang manfaat, ya begitu aja sih. Jadi kita jaga, makanya istilahnya kalau lisan kita itu adalah tempatnya banyaknya dosa. Nah, kita jaga, belajar kalau bicara itu ya hati dan otak itu untuk ikut memikirkan apa yang akan kita omongkan. Sebenarnya yang kita omongkan itu manfaat enggak. Kalau yang kita omongkan itu manfaat boleh, tapi jangan dibalik, manfaat itu yang nyenengin orang. Ya nggak bisa dibilangnya manfaat itu nyenengin orang. Manfaat itu emang untuk kehidupan, khususnya kehidupan beragamanya dia sendiri. Kalau nyenengin kan enggak. Mamanya Haji J ini ngerayu wanita, kan wanita yang dirayu kan seneng. Apakah itu manfaat? Kan enggak juga. Jadi intinya nyenengin dengan manfaat itu beda. Kalau manfaat itu manfaat untuk apa namanya? Untuk imannya, untuk ibadahnya, adalah istilahnya ya. Nah, ini yang harus kita ketahui, belajar. Makanya bicara itu yang manfaat. Bercanda pun ya harus manfaat. Makanya saya bercandain Haji C, mau nyenengin mau nyenengin istri nih. Ini siapa yang mau nyenengin Haji C? Enggak, Haji C itu setiap saat nyenengin istrinya. Itu bercanda sebenarnya saya. Tapi kenyataannya ya memang seperti itu. Cuman nyenengin atau enggak itu jadinya masalahnya, Pak Ustaz. Kan saya ini kan melihat kenyataan. Tapi Haji C itu nyenengin istrinya dengan ikhlas apa enggak? Walau alam yang itu gitu loh. Kan gitu maksudnya. Kalau ikhlas aman ya Ustaz ya. Kalau ikhlas ya walau alam juga. Karena keikhlasan itu kan sulit ya. Keikhlasan itu kan umpamanya Tung berbuat salah sama istrinya. Kan umpamanya istrinya mau nerima, ikhlas. Nah, itu bisa dilihat dari kalau Tung itu ngajak ngomong yang biasa-biasa, istrinya ngambek enggak? Kalau istrinya ngambek, itu belum ikhlas. Kan gitu cara nilai itu. Kan nggak bisa ikhlas, oh saya sudah ikhlas, nggak bisa. Ustadz, ikhlas itu kan saat berbuat Ustadz ya. Bisa nggak setelah saat berbuat, misalnya kesel nih, menolong misalnya gitu kan, harusnya kan ikhlasan. Tapi setelah malam muhasabah, oh iya itu nggak bagus gitu, mohon ampun, itu jadi ikhlas nggak? Jadi insya Allah jadi, karena udah paham. Yang tadi siang itu belum. jadi tadi siang telat itu. Itu sama seperti orang berbuat dosa tahun kemarin, tahun dulu. Kan tetap disuruh oleh Allah Ta'ala mohon ampun sebenarnya. Nah, mohon ampun yang terus-terusan itu menarik atau mengumpulkan dosa yang dulu, itu dikumpulkan untuk dimohonkan ampun terus-menerus. Nah, ini tinggal nanti kapan Allah mau mengampuni, itu terserah Allah. Ya, cara Allah mengampuni dilihat dulu imannya, dilihat dulu amal solehnya. Kalau itu sudah menurut Allah cukup, bisa aja semua dosa itu yang dilakukan mulai diampuni teng terus. Seperti itu. Makanya pada saat haji itu umpamanya berbuat di siang hari harusnya dengan ikhlas, tapi ada gerundelan. Kemudian malam hari ingat, oh ya nggak boleh ya. Astagfirullahaladzim, harusnya seperti ini, harusnya saya seperti ini, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Jika saya menolong ada keinginan begini, ada begini, ada, ampuni aku ya Allah, ampuni aku, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, dari situlah mulai nanti didoakan kembali, ya Allah, dalam menolong yang tadi siang aku niatkan lillahi ta'ala. Nah, diulang kembali niatnya, insya Allah itu sama seperti dosa yang dulu dimohonkan ampunan. Seperti itu sih. Jadi nanti haji bisa aja berdoa, ya Allah, jika selama ini aku beristri tidak penuh dengan keikhlasan, ampuni aku. Itu bercanda ya Ci ya. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi intinya adalah dari keputihan kok jadi keikhlasan ini ya sudah nggak apa-apa. Jadi intinya adalah bagi saudara-saudara sedulur beriman yang lain, bagi mbak atau ibu-ibu, kalau masih ada keputihan, nasihat saya yaitu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah, kemudian meminta maaf sama, kalau masih muda, orang tuanya. Siapa yang sering diomongin yang tidak enak, seringlah minta maaf kepada beliau.
dan kemudian berjanji sama Allah Ta'ala untuk kalau berbicara itu yang manfaat, ya bercanda pun yang manfaat. Kalau bercanda tidak manfaat, banyak di TV itu nggak manfaat. Nggak bisa cerita yang mana banyak. Wong kadang-kadang dakwah itu ada bercanda juga nggak manfaat. Kan seperti itu. Jadi belajar. Kenapa? Kalau semakin mengetahui ilmu agama, kemudian semakin hari dikerjakan ilmu agama itu, insya Allah nanti kita akan senantiasa tawadhu terus-menerus, sehingga bicara pun akan terpilih kalimat demi kalimat itu, terpilih mana yang pas dikeluarkan, yang mana yang tidak dikeluarkan. Insya Allah kalau umpamanya Mbak sama ibu-ibu yang masih itu kemudian dikerjakan nasihat saya, kemudian diberi kesembuhan, saya ingatkan yang memberikan kesembuhan itu Allah. Ya, saya hanya memberikan ilmunya aja. Kerjakan ilmu tersebut, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua atau minta maaf kepada suami, lakukan terus-menerus. Ya, insya Allah paling nggak lama, hanya beberapa hari, biasanya nggak sampai 3 hari, biasanya langsung terus langsung hilang. Insya Allah yang saya amati seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu penyakit, kalau boleh saya katakan keputihan ya. Bagaimana beliau memberikan analisa dan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan tayangan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.